Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Bidan Dian Pramasari. Kali ini kita akan membahas mengenai tanda bahaya pada bayi baru lahir. Apa aja tanda bahayanya? Yuk, simak terus video saya. Kita harus mengetahui tanda gejala yang mungkin saja bisa terjadi kepada bayi yang baru lahir, mengetahui tanda akan gejala yang berbahaya akan dirinya, akan bayi tersebut, sehingga dapat melakukan antisipasi dan penata laksanaan yang cepat, sehingga dapat menyelamatkan jiwa bayi Anda. Apa saja tanda bahaya yang harus diketahui dan yang bisa terjadi pada bayi Anda? Yang pertama adalah bayi tidak mau menyusu. Jadi pada saat awal kelahiran, apabila terdapat tanda-tanda bayi enggan untuk menyusui, segera lakukan cek kesehatan bayi. Karena apabila bayi enggan menyusui, sangat berpengaruh akan dehidrasi tubuhnya, akan kekurangan cairan ataupun elektrolit, dan ini akan berpengaruh terhadap kondisi keselamatan bayi Anda. Nah, yang kedua adalah terjadinya kejang-kejang. Nah, apabila bagian ekstremitas kejang, kemudian sampai mulut mencucu, ini dicurigai adanya gejala sepsis atau sepsis neonatorium atau tetanus natorium. Ini harus mendapatkan penata laksanaan yang segera sehingga tidak terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Yang ketiga adalah lemah. Apabila bayi mengalami lemah atau istilah medis disebut dengan letargis, tidak ada aktivitas otot atau tidak ada kekuatan otot, kemudian gerakannya pasif, ini lakukan antisipasi segera untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bayi Anda. Nah, yang keempat adalah terjadi sesak nafas. Apabila bayi Anda mengalami sesak nafas, terlihat dari retraksi dada atau tarikan otot dadanya sangat cekung masuk ke dalam, kemudian nafasnya cepat, ini perlu dilakukan penanganan yang lebih serius akan kebutuhan bayi, ataukah terjadi kemungkinan asfiksia, kemudian atau terjadi kemungkinan pneumonia atau gangguan jalan nafas lainnya yang harus mendapatkan bantuan oksigen. Nah, ini harus segera dilakukan penata laksanaan secepat mungkin ke fasilitas kesehatan. Yang kelima adalah menangis terus-menerus. Apabila bayi dalam kondisi tidak dapat ditenangkan, baik dengan cara disusui, dihangatkan, dipeluk, ataupun dilakukan suatu intervensi, tidak ada perbaikan dan bayi terlihat sangat kesakitan dan tidak nyaman dan terjadi tangisan terus-menerus, ini harus dicurigai adanya antisipasi yang dapat mengancam keselamatan jiwa bayi dan harus mendapatkan penata laksanaan yang segera di fasilitas kesehatan. Nah, yang berikutnya adalah panas tinggi, yaitu suhu tubuh bayi lebih dari 38 Celcius. Ini menandakan adanya tanda infeksi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan bayi Anda serta keselamatan bayi Anda. Nah, dengan demikian harus dilakukan penata laksanaan baik itu dengan pemberian terapi obat ataupun cairan infus ataupun intervensi lainnya di fasilitas kesehatan. Yang berikutnya adalah kulit dan mata bayi telah nampak kuning. Jadi pada saat bayi baru lahir terdapat bagian area kornea atau bagian mata bayi tampak kuning, kemudian sampai ke bagian ekstremitas, sampai ke badan dan bagian tangan dan sampai kaki terlihat nampak kuning. Ini dicurigai perlu adanya identifikasi ikterik yang disebabkan mungkin peningkatan bilirubin yang yang juga dapat juga berpotensi atau dicurigai terjadinya hepatitis dan banyak hal, berbagai macam hal yang kemungkinan dapat terjadi apabila ada identifikasi warna kuning pada bayi Anda dan harus mendapatkan perawatan yang intensif berkaitan dengan hal tersebut. Nah, segera lakukan pemeriksaan lebih lanjut apabila bayi Anda terlihat kuning pada bagian mata dan bagian kulit bayi. Dan yang berikutnya adalah tampak tali pusat berwarna kemerahan sampai ke dinding perut. Jadi apabila pada tali pusat
terjadi kemerahan, kemudian berbau, dan sampai dinding perut ternampak merah, ini merupakan salah satu identifikasi atau tanda-tanda adanya infeksi pada tali pusat yang harus mendapatkan penatalaksanaan secara intensif dan secara benar tentunya untuk menghindari terjadinya komplikasi yang lebih serius. Dan yang berikutnya adalah pucatnya feses bayi atau BAB bayi yang berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan bayi tersebut. Jadi apabila dievaluasi warna fesesnya ternyata pucat, nah ini harus diantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan asupan, kemudian terjadinya komplikasi atau terjadinya potensial yang lainnya yang berkaitan dengan gangguan kesehatan bayi, dan harus mendapatkan konsultasi lebih berlanjut mengetahui penyebabnya kepada tenaga kesehatan yang berwenang. Dan yang terakhir adalah urin bayi terlihat pekat, kuning pekat, kemudian jumlahnya sedikit, kemudian frekuensinya sangat kurang. Nah, ini juga harus segera diantisipasi kemungkinan terjadi dehidrasi ataupun kekurangan cairan pada bayi yang diidentifikasi dari jumlah serta konsistensi urin yang dikeluarkan oleh bayi. Nah, apabila itu terjadi pada bayi Anda atau sekitar Anda, segera lakukan tindakan untuk konsultasi dan pemeriksaan lebih lanjut ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan yang tepat dan yang cepat. Semoga ini menjadi suatu pencerahan dan menjadi salah satu wawasan agar ibu ataupun orang tua menjadi lebih aware dan lebih siap untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan atau hal-hal yang kemungkinan terjadi pada bayi baru lahir, sehingga bayi Anda dapat terselamatkan secara demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan salam rahayu.